Hai, ketemu lagi bersama dengan Ibu Sonia di Devosi hari ini. Sebelum kita memulai Devosi hari ini, Ibu Sonia ingin mengajak anak-anak kelas 3 dan juga anak-anak kelas 4 untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rohmu yang Hidup. Kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Ibu Sonia akan mengajak anak-anak kelas 3 dan kelas 4 untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan kasih setiamu bagi kami. Kami akan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami mohon hikmat Tuhan supaya kami dapat memahami firman ini dan menjadi berkat bagi kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ketiga tentang memasuki persekutuan yang kekal dengan Allah. Nah, anak-anak, seperti biasa karena ayatnya panjang, anak-anak bisa pause video ini untuk membaca pasal yang ketiga dari kitab Yosua. Pasal yang ketiga ini bercerita tentang bagaimana pimpinan Allah kepada Yosua dan juga bangsa Israel. Jadi Bu Sonia akan baca ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Dan memerintah bangsa itu katanya, jika kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam suku Lewi, kamu harus meninggalkan tempat itu dan mengikutinya. Jadi atas perintah Allah, Yosua memberitahu para imam untuk mengangkat tabut perjanjian di depan bangsa Israel, dan bangsa Israel pun diminta untuk mengikutinya. Nah, jadi tabut perjanjian ini bukan benda biasa, tetapi tabut perjanjian adalah tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan selanjutnya di ayat yang keempat dari kitab Yosua pasal yang ketiga ini berbunyi demikian. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang benar yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu.
Jadi para imam diminta untuk berjalan di depan dengan jarak 2000 hasta ya, kira-kira 1 meter. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu tetap melihat jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Jadi dari ayat ini saja Ibu Sonia ingin sampaikan bahwa bagaimana Tuhan memperhitungkan bangsa Israel supaya tidak hilang arah atau tersesat di jalan ya. Sehingga Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk melakukan hal demikian. Nah, Tuhan memberi perintah kepada Yosua dan para imam serta bangsa Israel di pasal yang ke-6 ini ya. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan depan bangsa Israel. Jadi kita bisa lihat ada bangsa Israel di belakang, ada Yosua, dan tentunya di depan Yosua ada para imam yang mengangkat tabut perjanjian dengan jarak 1 meter. Nah, benar-benar kisah ini ingin mengajarkan kita bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan bangsa Israel. Ya, dengan pemimpinnya Musa maupun pemimpinnya Yosua, Tuhan tetap memperhatikan bangsa Israel. Nah, di ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, maka demikianlah aku akan menyertai engkau, yaitu Yosua. Jadi Tuhan melakukan mujizatnya di depan mata bangsa Israel, karena memang Tuhan menyertai bangsa Israel dengan pimpinan Musa maupun pimpinan Yosua. Ya anak-anak ya. Selanjutnya kita mau baca di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ayat ini berbunyi demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tetapi maka berhentilah air itu mengalir. Jadi air yang mengalir berhenti, sehingga terjadi sebuah jalan kering dan itu bisa dilewati oleh bangsa Israel. Nah anak-anak, dari kisah Yosua pasal yang ketiga ini, Ibu Sonia ingin kita semua sama-sama belajar dan kita semua sama-sama memahami dan mengerti bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Allah mempersiapkan jalan bagi bangsa Israel untuk apa? Untuk dapat menyeberangi sungai Yordan. Sesuatu yang mungkin mustahil bagi dunia, tetapi itu tidak mustahil bagi Allah. Lalu apa refleksi bagi kita saat ini? Nah, Allah pun juga tetap menyertai kita di masa sekarang. Ya, Allah mempersiapkan jalan bagi kita untuk sampai kembali kepada Allah ketika kita sudah jauh daripada Allah karena dosa-dosa kita, yaitu jalan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi Allah tidak meninggalkan umatnya, apalagi umat yang dikasihinya. Nah, demikian renungan firman Tuhan dari devosi hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan kuatkan kami dan kami semakin menyadari bagaimana Tuhan terus menyertai dan bersama-sama dengan kami. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, berkati kami selama aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.